Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu perilaku verbal dan nonverbal konselor. Materi kedua yaitu menciptakan hubungan dengan klien. Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fitri Amalia dengan NIM 2104045011001 dari kelas BK 4A. Materi pertama yaitu perilaku verbal dan nonverbal konselor. Pengertian perilaku verbal dan nonverbal. Secara umum, verbal berarti bentuk komunikasi secara lisan ataupun tulisan, sedangkan perilaku nonverbal itu sangat terkait dengan emosi atau perasaan yang dirasakan seseorang yang kemudian ditampilkan bukan melalui perkataan, akan tetapi melalui perilaku atau bahasa tubuh. Kemudian adapun tujuan perilaku verbal dan nonverbal. Perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam situasi konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling. Berikut perilaku konselor yang harus ditampilkan oleh konselor. Yang pertama itu perilaku nonverbal yang bersifat positif, seperti senyuman, anggukan kepala, dan kontak mata yang konstan. Kemudian yang kedua yaitu perilaku nonverbal yang bersifat negatif, misalnya muka masam, mengkerutkan dahi, menggelengkan kepala, dan kontak mata yang tidak stabil serta mencibir. Untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling, konselor dapat melakukan yang pertama, merespon dengan kata-kata pendek, misalnya oh, lalu bagaimana. Kemudian yang kedua yaitu merefleksikan kata-kata lain tetapi makna sama, misalnya jadi kamu akhir-akhir ini kurang tidur. Kemudian yang ketiga yaitu penghargaan positif, misalnya saya pikir gagasan kamu itu cukup. Sekarang menurut Barak BKK 1982 menggolongkan tingkah laku nonverbal konselor menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, tingkah laku responsif. Contohnya itu seperti wajah ekspresif dengan senyuman disertai gerak-gerik, disertai dengan anggukan kepala dan badan condong ke depan. Kemudian yang kedua yaitu tingkah laku tidak responsif, di mana tingkah laku tidak responsif ini kebalikan dari tingkah laku responsif, yaitu seperti wajah tidak ekspresif, tanpa senyuman, dan tanpa gerak-gerik. Kemudian yang ketiga itu jenis atau tingkatan bahasa. Contohnya itu seperti bahasa profesional dan bahasa awam. Dan yang keempat yaitu jenis pakaian. Contohnya itu seperti pakaian formal dan pakaian tidak formal atau pakaian sehari-hari. Kemudian materi yang kedua yaitu menciptakan hubungan dengan klien. Menciptakan hubungan yang baik antara konselor dengan klien merupakan langkah awal keberhasilan konseling. Hubungan yang baik dengan klien sangat penting, baik dalam konseling perorangan maupun dalam konseling kelompok. Adapun langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu menerima klien secara ikhlas, di mana konselor harus menerima klien secara ikhlas dan menerima apa ada tentang klien. Konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat, jauhkan sikap cemberut, sinis, dan berkuasa. Kemudian langkah yang kedua yaitu menumbuhkan kepercayaan klien. Menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor merupakan bagian penting dalam menciptakan hubungan yang baik dengan klien. Dalam diri klien harus tertanam pandangan bahwa konselor dapat membantu memecahkan masalah klien. Klien hendaknya berpandangan bahwa konselor akan berbuat ada untuk kebaikan klien. Klien juga harus percaya bahwa kerahasiaan klien akan dijamin.
Tidak ada satu orang pun akan diberitahu seandainya ada hal-hal yang merupakan rahasia. Nah, adapun cara menumbuhkan kepercayaan klien kepada konselor, yaitu yang pertama, pada awal konseling dengan kalimat contohnya, kamu tidak perlu ragu-ragu menyampaikan masalah dan keadaan kamu yang sebenarnya kepada saya, karena kerahasiaannya akan dijamin. Kemudian, contoh yang kedua yaitu kewajiban saya membantu menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kemudian contoh yang ketiga yaitu saya memanggil kamu dan membahas masalah ini adalah untuk kebaikan kamu. Di mana pada saat konselor menyampaikan seperti itu, kadang-kadang siswa atau klien tidak menyadari bahwa dia bermasalah bagi sekolah. Misalnya merokok, prestasi belajar rendah, dan sering bolos. Kemudian, langkah yang ketiga yaitu mewujudkan keterbukaan diri. Dalam proses konseling, kadang-kadang klien tidak terbuka. Dia menutup-nutupi keadaan yang sebenarnya. Bila hal tersebut terjadi, maka proses konseling menjadi sulit dan sering terjadi kesalahpahaman diagnosis, dan pada gilirannya juga terjadi kesalahpahaman terapi atau treatment yang diberikan. Adapun cara untuk mewujudkan keterbukaan klien antara lain dengan perkataan seperti yang pertama, saya berharap kamu dapat mengemukakan keadaan yang sebenarnya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu, saya mengharapkan kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita ini bermanfaat. Jika masih ada yang ditutup-tutupi atau kamu menyebutkan yang tidak sebenarnya, maka pertemuan kita ini tidak ada manfaatnya. Sebaiknya, jika tidak mengatakan yang sebenarnya, maka persoalan ini akan mudah untuk diselesaikan. Nah, di mana konselor akan mengalami kesulitan bila klien sangat tertutup. Misalnya, dia hanya mengangguk atau menggeleng bila diajak bicara. Bagaimana caranya agar klien mau berbicara? Dalam hal ini, di sini konselor ibaratnya sebagai seorang montir radio yang sedang menghadapi radio yang rusak, di mana montir itu harus berusaha agar radio yang tidak berbunyi menjadi berbunyi. Nah, sama halnya dengan konselor dapat menyampaikan kalimat ini agar konseling dapat terbuka. Yang pertama yaitu, semakin banyak kamu berbicara, maka semakin mudah saya membantu menyelesaikan masalah kamu. Kemudian yang kedua yaitu, jika kamu tidak mau bicara, maka saya kesulitan untuk membantu kamu. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya akhiri dengan ucapan minallahi wal ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Double B. Party all night, girl. Yeah. 원래 일이 뜨거운 밤이었나 내 손 건네 취향 아냐 adios 이곳에서 어떻게 움직일지 내 맘이야 Yeah, turn all the lights on Yeah, 스트레스는 그가있고 Yeah, 한눈 팔지 않아 이 베이스에 두근거리 본 이 밤의 조명과 시선은 모두 날거 이제 모든 걸 벗어나 Let's party 모두 빠지나 모두 소리를 높여 불을 태워 오늘 힘이 up Yeah, 더 끝까지 숨이 차오 온전 신내 땀이 나와 그래도 멈추긴 싫어 What you gonna do Baby drop the bass 날 미치게 Let's boom 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 내 몸을 가만두지 못하게 Let's boom 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 오늘 밤 just party rockin' ballin' groovy 원 없이 놀아보자 Party all night long Let's boom 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 Let me do it like
도망가지 못하게 We're going up baby We're going up going up going up tonight What you waiting for 모두 잠을 깨워 What you waiting for 모두 소리 질러 What you waiting for 느낌이 가는 대로 Party all night like this Baby drop the bass 날 미치게 Let's boom 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 내 몸을 가만두지 못하게 Let's boom 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 Yeah all about this party rocking balling grooving 원 없이 놀아보자 Party all night long Let's boom 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 Let me do it like